Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya mengganti kanvas rem bagian belakang untuk Vespa Sprint Matic. Nah, di sini teman-teman, video awal sengaja saya cepatkan durasinya dikarenakan untuk pembuatan video cara membuka knalpot dan membuka bagian belakang ban Vespa Sprint Matic ini sudah saya buatkan videonya, dan nanti untuk video lengkapnya bakalan saya cantumkan link videonya di bagian deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang bakalan lanjut ke video utama bagaimana caranya memasangkan ataupun mengganti kanvas rem bagian belakang dari Vespa Sprint Matic ini. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Nah teman-teman, tadi ban bagian belakang untuk Vespa Sprint Matic ini sudah terlepas, dan sekarang kita mendekat ke bagian kanvas dari rem tromol bagian belakang Vespa Sprint Matic ini ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di bagian layar video, kanvas ini sudah sangat jelek ya kualitasnya, dan sudah 3 tahun pemakaian. Bisa teman-teman lihat di situ terdapat debu kotoran sisa dari bekas pemakaian ataupun penggunaan kanvas rem bagian belakang ini. Jadi pertama-tama di sini saya akan melepas kanvas yang akan diganti di bagian belakang Vespa Sprint Matic ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan alat bantu tang buaya ataupun tang monyong untuk mempermudah proses pelepasan dari kanvas tromol bagian belakang Vespa Sprint Matic ini ya teman-teman. Nah mungkin untuk teman-teman ini hanya option saja. Mungkin di antara teman-teman bisa menggunakan alat lain yang ujungnya lancip, tidak terlalu besar, yang sekiranya bisa mendorong bagian ujung per yang mengait di bagian kanvas seperti di video ini ya teman-teman. Terus dorong bagian ujung per yang masih mengait di kanvas sampai si ujung per tersebut keluar dan tidak mengait lagi di bagian kanvas ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di layar video, si per yang mengait sudah terlepas teman-teman. Dan sekarang tinggal melepaskan per yang satunya lagi ya. Lakukan proses yang sama teman-teman. Gunakan alat bantu dan dorong ujung per yang mengait di kanvas. Bisa teman-teman lihat di layar video, saya membukanya menggunakan teknik seperti ini ya teman-teman. Yang penting kanvas ini bisa terlepas dari tempatnya, dan tentunya dengan mengutamakan keamanan ya teman-teman. Nah teman-teman, sebetulnya ini si per sudah terlepas ya, cuman dia masih mengait sedikit. Nah itu kan lepas. Nah apabila kedua per ini sudah dilepas, maka secara otomatis bagian kanvas akan terlepas ya teman-teman. Nah itulah penampakan kanvas yang sudah terpakai kurang lebih 3 tahun, sangat kotor dan dirasakan dalam pemakaian saya pun sehari-hari sudah kurang nyaman ya teman-teman, dalam artian kurang pakem. Nah sebelum teman-teman memasangkan kanvas pengganti dari rem tromol bagian belakang Vespa Sprint Matic ini, alangkah baiknya teman-teman membersihkan terlebih dahulu rumah ataupun tempat dari kanvas rem tromol bagian belakang ini teman-teman.
karena pasti di dalamnya kotor dan berdebu ya. Nah, di sini saya hanya menggunakan kuas saja tanpa menggunakan air sabun teman-teman. Tetapi alangkah baiknya apabila di antara teman-teman memiliki cairan khusus pembersih brake, nah teman-teman bisa menggunakan cairan tersebut agar dari proses pembersihan bisa lebih maksimal teman-teman. Tetapi di sini harus diperhatikan juga di bagian senter pusat terdapat lahar teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan spray tersebut, hati-hati jangan sampai terkena lahar bagian tengah tersebut ya teman-teman. Dikhawatirkannya nanti cairannya akan menghilangkan gemuk yang sengaja ditanam di lahar tersebut teman-teman. Jadi sebaiknya di area luar bagian lahar tersebut teman-teman. Nah, ini saya di sini membersihkannya secara manual hanya menggunakan kuas dan kain lap. Dan di sini debunya cukup banyak teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat tadi sangat berdebu ya, begitu saya bersihkan menggunakan kuas ini. Nah, teman-teman, apabila sudah dirasa bersih dalam membersihkan bagian rumah dari kanvas rem belakang ini, teman-teman sekarang hanya tinggal memasangkan kanvas pengganti yang sudah saya siapkan ini teman-teman. Nah, sebetulnya di video bagian pertama sudah saya buatkan review dan unboxing serta bagaimana caranya memasangkan kanvas cakram bagian depan untuk Vespa Sprint Matic. Dan ini adalah video bagian 2 teman-teman. Sesuai janji saya di video pertama, bakalan membuat video bagian kedua bagaimana caranya mengganti atau memasang kanvas rem tromol bagian belakang Vespa Sprint Matic ini. Nah teman-teman, seperti di video pertama unboxing dan review, saya menggunakan di sini produk dari Elix ya teman-teman. Maaf sebelumnya, ini bukan endorse ataupun iklan, tetapi seperti di video pertama, saya yakin kenapa memilih produk Elix dikarenakan deskripsinya yang sudah saya jelaskan di bagian video pertama ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya akan memasangkan kembali kanvas pengganti ini di rumah kanvas tromol rem belakang Vespa Sprint Matic ini. Nah di sini saya akan menggunakan alat bantu ya teman-teman untuk memudahkan proses pemasangan kanvas ini. Ya, di sini alat bantunya berupa tang monyong tadi teman-teman. Di sini tangnya saya gunakan untuk menarik ataupun mendorong ya si per supaya mengait ke bagian kanvas yang satunya lagi teman-teman. Nah teman-teman, seperti teman-teman lihat kalau secara langsung sangat keras ya, jadi diperlukan tumpuan teman-teman. Nah seperti teman-teman lihat di video, dari dudukan pelek saya jadikan tumpuan untuk menahan si tang ya, dan menarik bagian per, ujung per teman-teman, untuk dikaitkan ke bagian kanvas yang satunya. Nah seperti itu teman-teman. Dan apabila sudah mengait, sekarang teman-teman tinggal memasukkan lebih dalam bagian ujung pengait per ke lubang kanvas yang satunya lagi sampai si pengait ini benar-benar mengait baik di kedua kanvas ya teman-teman. Nah teman-teman, per pertama sudah terpasang dengan baik di kedua kanvas, dan sekarang saya bakal memasangkan per yang kedua. Nah perlu teman-teman ketahui, di kedua ujung pengait per ini memiliki dua arah yang berbeda ya teman-teman. Di masing-masing ujungnya memiliki arah pengait yang berbeda. Jadi teman-teman memasangnya di antara kedua per ini, alangkah baiknya disilang ya teman-teman. Persis seperti tampak di video ini, si pemasangan pernya dia menyilang. Nah teman-teman, untuk pemasangan per kedua
Caranya sama, menggunakan metode per pemasangan yang pertama. Gunakan dudukan pelek sebagai tumpuan untuk si tang ya teman-teman, agar si tang ini bertenaga dan bisa mengaitkan ujung per ini ke kanvas yang satunya lagi teman-teman. Nah teman-teman, si per sudah dapat mengait dan sekarang teman-teman hanya tinggal memasukkan lebih dalam dari ujung pengait per ini agar mengait lebih baik di kanvas yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang bakalan saya liatin kepada teman-teman hasil pemasangan yang sudah dilakukan. Seperti teman-teman lihat, kedua per sudah berhasil dipasang dengan sangat baik. Di antara kedua kanvas sudah mengokop dia ya, dengan sangat baik dan sangat erat teman-teman. Dan setelah proses pemasangan dari kanvas ini selesai, sekarang teman-teman tinggal melakukan pemasangan kembali bagian ban belakang dan knalpot dari Vespa Sprintmatic ini yang sudah dilepas tadi di awal video ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya bakalan menguji hasil pemasangan dari kanvas tromol rem bagian belakang Vespa Sprintmatic ini. Apakah kanvas tromol rem dengan merek Elix ini benar-benar pakem ataukah tidak ya teman-teman? Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri. Oh gitu? Ya ya. Lagi itu udah on belum? Udah. Mas Bro juga lagi nyervis. Ya kan? Sana pipi. Ya kan? Oke teman-teman, di sini dapat saya simpulkan uji hasil dari pemasangan tromol kanvas rem dengan merek Elix ini, saya rasa cukup pakem ya teman-teman, bisa menahan laju dari bobot berat motor Vespa Sprintmatic ini. Dan videonya cukup sekian, bagaimana caranya mengganti kanvas belakang Vespa Sprintmatic ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.